Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi preservasi dan konservasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Yuliana Diniati, NIM 19026077 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, materi yang pertama itu ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta yaitu yang pertama kerusakan karena faktor kimiawi, dan yang kedua kerusakan karena faktor mekanis. Nah, selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Dewasa ini banyak perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka, sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Baik, yang pertama itu ada menambal. Adapun caranya yaitu yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Lalu, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Setelah itu, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Nah, selanjutnya, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Lalu kemudian kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Kemudian kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kedua itu ada menyambung. Yang pertama caranya pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Lalu yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Lalu, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan thread can yang telah dicelupkan dalam air. Kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Lalu, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Kemudian, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Lalu, oleskan perekat di atas kertas penyambung. Kemudian, letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Nah, selanjutnya, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Baik, selanjutnya itu penjilitan. Penjilitan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dengan sampul lunak, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Lalu yang kedua dengan sampul keras, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Baik, selanjutnya yaitu penyiangan. Adapun tujuan penyiangan yaitu membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan, lalu memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, kemudian meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, lalu mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, lalu menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan, kemudian menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, dan meningkatkan nilai informasi. Selanjutnya yaitu stock of name. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Lalu mengetahui jumlah judul buku,
atau eksemplar koleksi bagian pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Kemudian mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, lalu mengetahui bahan pustaka yang hilang, dan mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Oke, selanjutnya yaitu materi pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Adapun tujuan penjilitan, yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, lalu yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya seperti robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak beraturan. Lalu yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka, mudah dibolak-balik. Selanjutnya, bahan atau sarana penjilitan. Yang pertama ada kertas, lalu yang kedua peralatan penjilitan atau mesin-mesin. Yang ketiga peralatan penunjang penjilitan yang lainnya, yaitu jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, pisau potong atau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang atau kusut, dan yang terakhir lem. Oke, next yaitu materi mengenai cara menjilid buku. Yang pertama itu ada menjahit. Yang pertama, tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas dan setengah inci dari bawah dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat tusukan kertas lebih mudah, dapat menempatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah, dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Selanjutnya itu ada menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Wave pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan aman. Oke, selanjutnya yaitu staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan ditumpukan halaman dalam urutan yang benar. Baik, selanjutnya itu ada personal binding. Yang pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Terus tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku, halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup, bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menjilid dokumen. Nah, sebelumnya di sini sudah disediakan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada dokumen yang akan kita jilid. Lalu ada kertas clippingnya, lalu ada selotip, ada cutter, ada penggaris, dan juga ada staples. Nah, langkah pertama itu untuk dokumennya pastikan terlebih dahulu sisinya sama panjang. Lalu kita rekatkan dengan kertas clippingnya. Nah, ini juga harus sama panjang sisinya. Nah, jika sudah pasti sama panjang, selanjutnya kita staples bagian tepinya agar mudah diselotip. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan selotip. Nah, jika ragu akan sisinya itu tidak rata, bisa menggunakan penggaris seperti ini. Selanjutnya kita rekatkan dengan selotip. Di sini saya menggunakan selotip warna hitam. Seperti ini ya, teman-teman.
Jika sudah, bisa kita potong menggunakan cutter. Lalu kita rekatkan kembali di sisi yang bagian belakang. Oke, selesai. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai pelestarian nilai informasi. Yang pertama ada mikrofilm. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm. Namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Lalu, mikrofilm sebagai komplemen. Apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Lalu yang kedua itu ada CD-ROM. Keunggulan CD-ROM yang pertama memiliki daya tampung besar, yang kedua memudahkan penelusuran literatur, yang ketiga memudahkan pembuatan katalog, lalu tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, dan mempercepat penerbitan di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu prosedur alih media dan standar penamaan file. Oke, prosedur alih media yang pertama untuk koleksi buku. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Scan akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas feeder. Untuk itu, maka terlebih dahulu proceeding harus dibongkar jilidnya dan dirapikan permukaannya sehingga pada saat dimasukkan ke feeder, kertas yang di-scan tidak akan nyangkut pada mesin scan. Selanjutnya, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang ketiga, untuk keperluan database IKTAN. Selanjutnya, file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Apabila prosiden tersebut mempunyai 10 artikel, maka dari satu file tersebut akan dihasilkan 10 file dan setiap file diberi nama sesuai dengan kesepakatan penamaan file untuk IKTAN. Dan terakhir, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IKTAN. Oke, selanjutnya ada majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database-nya. Contohnya yaitu untuk koleksi buku, nama direktori penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Itu Bali, garis miring 2008, garis miring PAN1.pdf. Artinya, buku terbitan BPTP Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan, dalam kurung PHN dengan urut buku nomor 1. Oke, yang terakhir yaitu materi mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama ada perawatan bahan pustaka. Menurut Departemen Pendidikan di dalam Cahyani, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu penyiangan bahan pustaka. Adapun fungsi penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama, menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, lalu meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Oke, selanjutnya yaitu kriteria penyiangan bahan pustaka. Kriteria penyiangan yang disebutkan oleh Evans dalam buku Alma bahwa kriteria penyiangan koleksi yaitu yang pertama, kondisi fisik bahan, kedua isi,
Ketiga, penggunaan. Keempat, duplikasi. Dan yang kelima, dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Selanjutnya, kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti, Sri dalam kurung 2017, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Selanjutnya, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Baik, selanjutnya adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep pembangun koleksi. Selanjutnya, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Oke teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.